وأسيرا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين
المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاءنا وعبادتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin, kaum muslimat sidang majelis salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita memuji Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian yang tak terhingga, yang kita tidak sanggup menghitungnya. Namun besar dan kecilnya nikmat itu senantiasa kita diminta untuk bersyukur kepadanya, karena kelak nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikut salawat beriring salam mudah-mudahan Allah sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah hari ini kita masih berpegang teguh kepada ajaran yang ditinggalkan oleh beliau, dan harapan kita semua moga-moga kelak nanti kita akan bersama beliau dalam surganya Allah dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang majelis Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur kepada Allah di mana kita pada hari ini masih diberi kesempatan hidup. Itu artinya kita masih diberi kesempatan untuk mengisi ruang hidup ini dengan nilai-nilai kebajikan. Yang kami hormati Bapak Kepala Kampung Anak Dalin Pinangan, bukan Munam, Pinangan, Kampung Pinangan, dan juga Bapak Tengku Imum serta alim ulama dan Tengku Imam sholat kita. Berikut yang kami hormati seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, ayah, ibu, ama ini, seluruh muslimin muslimat si berhadir pada hari yang sangat mulia ini, hari yang penuh berkah dan mustajabah ini. Sekilas mungkin kami sampaikan, tadi saya sempat guna ya, waktu sebelum kita salat tadi diberitahukan tentang jumlah takbir rakaat, jumlah takbir di rakaat pertama dan kemudian di rakaat kedua. Pas, ku hitung, ku jejari pas. Jadi yang bermasalah dan banyak bermasalah di beberapa daerah di Kabupaten Aceh Tengah dan malah di Bener Meriah. Pernah mengikuti salat Id dan aku sekalian mengisi khutbah Id dimasalahi di takbir, jumlah takbir. Di rakaat pertama jumlah takbirnya 7 selain daripada takbiratul ihram. Itu sudah disepakati. Jangan lagi dirubah-rubah. Yang ada nanti di rakaat pertama 7 takbir, termasuk di dalamnya takbiratul ihram. Padahal untuk takbiratul ihram jumlahnya menjadi 8. Di rakaat kedua dihitungnya termasuk takbir kita bangun dari sujud, bangun ke atas. Untuk rakaat kedua itu takbir bangun dari sujud itu dihitung 1. Berarti dengan takbir bangkit atau takbir qiyam itu dihitungnya menjadi 5. Ini sebenarnya keliru sekali dalam hal ini. Ada sebahagian daerah
Sebagian daerah geringot entah sidah takbir ingo. Takbir entah opat, entah lima, entah onom berbeti, tapi diam. Jadi jamaah di belakang memberikan teguran, subhanallah. Ada sebagian begitu. Ini artinya sebelum salat dia itu belum matang guna tata cara pelaksanaan salat Id. Ada sebahagian entah sahih entah loro berbeti. Pas waktu takbir di rakaat pertama imami sesat. Gehingote entah sidahan takbir entah opat entah lima entah onom. Akhirnya imam bingung. Karena bingungnya imam, sempat menoleh ke belakang dia. Tanya sama makmumnya, musidahannya ini. Kena makmum si dongong menebe, almi. Musud si kuan namanya, bak gerbuk bercerak tengah semiah. Padahal WP bercerak di senel. Artinya apa? Hari-hari mungkin barangkali tidak pernah terjadi bahwa ada orang ngomong dalam salat. Tapi prakteknya, faktanya di beberapa masjid ketika makmumnya itu tidak setuju dengan imam. Karena kadang-kadang imam ini tah narutu ayat si bacain ataupun tah renal itu kadang lagu karet di serual zaman oleh makmum memberikan teguran. Dengan cara apa makmum ini karena nggak suka sama imamnya, dengan cara muteren, berdehen, dan mengeluarkan terang itu sampai kalau kita tulis mengeluarkan huruf. Karena tidak boleh berkata-kata dalam salat itu bukan artinya bahwa kita bercerah, tidak hanya sampai di situ. Tetapi kalau kita mengungkapkan satu huruf itu sudah masuk kita kalam dalam salat. Kalau kita tulis itu masih bisa. E-H-E-N. Batal salat. Begitu kira-kira sekedar bayangan. Kemudian berikut hadirin sidang majelis salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini kita sama-sama merayakan kemenangan. Hari ini adalah merupakan hari kemenangan bagi kita dan bagi seluruh umat muslim sedunia. Setelah kita menang, jangan dulu kita bersukaria sehingga kita lalai. Karena nafsu, Imam Al-Ghazali menjelaskan, nafsu dan syaitan itu tak ubahnya seperti serigala yang berada di padang di padang Afrika sana. Ketika dia akan memangsa mangsanya, katakanlah kerbau. Halnya seperti singa yang akan menerkam ipuruk-muruk mie, seekor kerbau yang ada di padang Afrika sana. Ketika diserang oleh kerbau, para singa ini lari sejenak. Para serigala ini lari sejenak. Kemudian setelah kerbau itu lengah dan dia datang lagi, dia terpuduk. Diserang lagi, dia terpuduk. Sampai akhirnya kerbau itu bisa ditumbangkan dan bisa disantap rame-rame. Begitulah nafsu ini. Kemudian jangan pernah kita hari ini terbebas dari syaitan. Karena kita sudah mendapatkan kemenangan. Kita teringat sekilas mungkin barangkali kita menoleh kepada sejarah perang Uhud. Perang Uhud diperkirakan jumlah pasukan muslim jauh lebih sedikit dari pasukan orang musyrik. Kira-kira pada waktu itu sekitar 3.000 jumlah pasukan orang muslim, sementara pasukan orang kafir berjumlah sekitar 30.000. Tapi begitu ahlinya strategi perang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa pasukan pemanah, disuruh oleh Rasulullah, diperintahkan oleh Rasulullah untuk menaiki bukit. Maka pasukan yang jumlahnya puluhan ribu itu dihujangi dengan anak panah sampai mereka itu porak-poranda dihantam oleh pasukan pemanah ini. Sehingga kemenangan
seakan sudah berada di tangan orang muslim, maka mereka bergembira dan bersukaria, dan malah mereka lupa terhadap amanah atau titipan Rasulullah SAW. Apapun terjadi, kalian pasukan pemanah jangan dulu turun dari atas bukit ini. Tetapi apa yang terjadi? Setelah dilihatnya pasukan orang musyrik itu lari pontang-panting, maka mereka pun turun dari bukit untuk berebut harta ghanimah. Ada yang mengambil senjata, ada yang mengambil uang, ada yang mengambil cincin, gelang dan lain sebagainya. Maka berbaliklah keadaan sehingga orang-orang musyrik bisa menguasai dan kembali mengalahkan orang Islam. Maka setelah kita mendapat kemenangan, jangan pernah kita lengah dan jangan pernah kita bersukaria dan jangan pernah kita lalai dari setan yang selama ini dalam sebulan penuh dalam bulan Ramadan setan itu dibelenggu, terbelenggu, hawa nafsu kita kurung, dan selepas bulan Ramadan mereka masih mendatangi kita. Hadirin sidang majelis salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mungkin barangkali dalam bulan Ramadan kita telah mengalahkan hawa nafsu. Mereka telah kalah. Sehingga segala keinginan untuk berbuat maksiat karena nafsunya sudah kalah, setannya pun sudah menyingkir. Dalam bulan Ramadan, alhamdulillah aman. Pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat maksiat dan berbuat zalim pada tempat yang baik, itu dosanya pun dilipat gandakan oleh Allah. Sama halnya dalam masjid. Ini cerita kemarin. Dalam masjid itu kita mendapat fadilah tempat. Kita berdoa di luar masjid beda sangat dengan berdoa dalam masjid tentang istijabah oleh Allah. Kemudian kita salat 2 rakaat di luar masjid dengan kita salat di dalam masjid 2 rakaat, itu beda pahalanya. Ada keutamaan tempat. Begitu juga ada nanti disebut dengan keutamaan waktu. Keutamaan waktu di antara waktu yang paling baik adalah bulan Ramadan. Sehingga apabila kita melakukan ibadat dalam bulan Ramadan, pahala ibadat itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya apabila maksiat di dalam waktu yang baik, maksiat di dalam tempat yang baik, maka tentu efeknya juga lebih besar. Di dalam masjid itu jangankan kita berbuat maksiat, untuk melakukan hal-hal yang mubah pada dalam agama, mubah menurut hukumnya, itu pun tidak boleh dilakukan kadang-kadang. Contohnya berjualan di dalam masjid itu tidak boleh. Ini nggih sembahyang Jumat nggih cuma jual. Kemudian contohnya untuk kita bercerita soal duniawi, cerita guru kita wan masjid, cerita tempus kita wan masjid, cerita kopi tem-tem wan masjid, ateng janda wan masjid, tidak boleh. Karena itu sangat dilarang, apalagi berbuat tidak baik. Begitu juga dalam bulan Ramadan. Untuk kita melakukan maksiat dalam bulan Ramadan, termasuk diantaranya adalah orang-orang yang meninggalkan puasa dalam bulan Ramadan, itu maksiat. Karena maksiat ini kadang-kadang kita pikir musuh, merampok, makan riba, membunuh, mengukat, sementara meninggalkan kewajiban sering sekali kita lupa bahwa itu adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan perkara wajib itu bukan dosa kecil, tetapi adalah dosa besar. Mudah-mudahan harapan kita semua, moga-moga kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan berikutnya. Selepas bulan Ramadan ini, insya Allah bahwa kita sudah meninggalkan perbuatan zalim. Baik zalim itu berefek kepada orang lain ataupun zalim itu hanya kepada diri kita sendiri. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Hud ayat 113, Allah berfirman, ini malah bukan sekedar untuk berbuat zalim, tetapi memberikan dukungan terhadap orang-orang yang berbuat zalim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya'a thumma la tunsaru. Shadaqallahul adzim. Dan janganlah kamu cenderung terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Artinya apa? Yang berbuat zalim itu bukan kita. Yang berbuat zalim itu bukan kita dalam ayat ini, tapi orang-orang yang ada di sekeliling kita, tetangga kita, saudara kita, muslimin muslimat yang lain, istri kita, anak kita, rumah deh, anu katanya. Yang berbuat zalim itu, berbuat zalim adalah zalim yang berefek kepada orang lain, menyakiti hati orang lain, menyakiti harta orang lain dengan mengambil hartanya, dengan cara merusak nama baik orang lain dan lain sebagainya. Dengan cara apa kita cenderung kepada orang-orang yang berbuat zalim? Bimawaddatin, dijelaskan di dalam tafsir, bimawaddatin wa mudahanatin aw ridha bi a'malihim, yaitu dengan cintai mereka, suka kepada mereka, mencintai orang-orang yang berbuat zalim. Berbuat zalim wan kampung, berbuat maksiat wan kampung, berbuat maksiat di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. Kita menyaksikan dengan mata kepala kita, ada di hadapan kita, tetapi kita mencintai mereka. Wa muhadanatin, atau memberi pertolongan, memihak kepada para berbuat zalim. Ataupun ridha bi a'malihim, ada buat maksiat wan kampung, senang kita terhadap mereka. Apalagi umpamanya penegak hukum lebih memihak kepada yang berbuat zalim daripada yang menuntut perbuatan zalim itu. Itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fatamassakumun nar, kalian akan menyentuh neraka. Itu belum lagi kita melakukan maksiat itu, sekedar memberikan dukungan terhadap perbuatan zalim itu, kita sudah menyentuh api neraka. Kita sudah masuk dalam neraka ya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik tsumma na'udzubillah. Apalagi memberikan dukungan terhadap perbuatan maksiat, apalagi membacking perbuatan maksiat, apalagi memfasilitasi perbuatan dosa yang secara tempat. Itu malah justru dosanya lebih besar. Kalau maksiat mungkin 1 kali 2 kali kita lakukan, tetapi kalau memfasilitasi perbuatan maksiat, kita yang mendanai, kita yang membuka jalan, kita yang memberi ruang kepada para pemaksiat itu, kita yang memfasilitasi, kita yang mendanai, sehingga beribu-ribu orang melakukan perbuatan maksiat di situ. Itu jauh berlipat ganda dosanya, murka Allah terhadap orang seperti itu. Mungkin barangkali itu terlalu luas. Sekarang kita masuk kepada, kita lihat kepada skup kecil, puncak, kelas puncak. Sama-sama kita di rumah punya anak dan punya istri yang sudah beristri. Kemudian kita melihat, ini maaf, baik anak ke bujang ataupun bujang serbang, karena bujang ini geli modelnya. Bujang serbang, bujang sedang, bujang tua, lagoya berburu arah buru tua, belum dapat jodohnya. Kemudian di hadapan orang tuanya, di hadapan suaminya, suami diam 1000 bahasa. Sementara istrinya pakai celana tidur keluar rumah, yang mestinya pakaian itu dikenakan khusus di dalam rumah.
Yang bisa cuma dilihat oleh suaminya dan anak-anaknya. Tapi keluar rumah sampai ke halaman rumah. Dan malah bukan sekedar di halaman rumah, tangkuh hari halaman rumah, ke pasar-pasar. Mata ni jemarawat, lagu mata ni serigala aja dah. Suaminya ridha, maka yang melakukan itu bukan sekedar yang melakukan itu mendapat dosa, tetapi suami yang ridha, suami yang cinta terhadap para pelaku maksiat juga masuk dalam nerakanya Allah. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, wa ma lakum min dunillahi min auliya'a tsumma la tunsarun. Dan tidak adalah bagi kamu dari selain Allah sebagai penolong, sebagai pembantu, kemudian tsumma la tunsarun, kemudian mereka tanpa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan zalim. Ada bentuk-bentuk zalim, dia mengikuti jurus kayu ramung. Arah kita betih kayu ramung, ya kita berempus kayu ramung. Mungkin kalau anak-anak muda sekarang udah nggak tahu lagi ramung, karena beda anak muda sekarang dengan anak muda dulu. Ke zaman tengah, bujak dan jemaah kegerara buat ataupun berkuliah ataupun gerara honor atau berpegawai negeri, bujang kampung artinya. Ya bujak dan tengah ngarau sah jemaah tuwi pus besar hektaran, paling tidak setengah hektar, arah 2 hektar. Ya hebati bujang tengah. Sehingga maaf dengan maya pemen arah singetari menemah keranyang niwa kempus, menemah keranyang niwa si banana kempus hingga arah senari ruari kempus di serawan mutuah wasi sening diharam mempus di mabujang siara kita kuno di kapi run ranun kujung kurali begitu kerja tetah ceri. Zaman tengah sudah betah. Begitu luahi bro kempus suan caplak suan lede ketahib bila lewan kusawe keluargai selamat angka perceraian kurang. Ai ke tengah bujang tengah hati selamat Indonesia ini diberi selamat keluarga ni cuma. Anak kati karena demu-demu KPU berbetih hepes agi nempus. Jadi ke jemaah berempus betih batang ramung. Batang ramung pucak mulo, pucak. Murid isagi di kayu seledna. Murid isagi kayu seledna, kemudian we numpang berdirin ku kayu jempa. Berdirin ku kayu gesing hari-hari. Kul kayuan ididik oleh batang di jempa. Lengket dia ku batang di jempa wesina, kemudian kul secara perlahan. Kul ada hari. Begitu kul batang di ramung, iulik ne batang jempa sampai mati batang di jempa. Ini zalim yang luar biasa. Ini tanda-tanda orang yang tidak berterima kasih terhadap orang yang selama ini telah menolong dia dan membesarkan dia. Lagu anak butuah jantung rasau ules jantungnya. Tengah pucak iayun-ayun dan itimang-timang. La ilaha illallah anak kuni jemamu tua lanjut lanjut rezeki mudah itatah-tatah yamik-amik ngepas remalan pura-pura jamun buhewing ulu hoi to sekeliling-keliling pas musangka ayon TK ayon sekolah meha ayon sekolah kemudian tamat SMA kuliah S1 gergenap S1 sambung S2 tanggung jawab di jemaat kemudian diurus biar honor bukan turjo honor sampai pegawai negeri kadang malah kita kesi bujang dan sebulah yosah modal oleh orang tua
dituntut oleh jemaat tua. Cuma beda jemaat tua teba jemaat tua bekul we datang ni anak geri urusin. Tapi jemaat tua sebagian di mulut tengah bujang sawah kudu bertempat aman mayakan syarat buah masih hilang diemone oleh jemaat tua. No wit nu arah ke dia moros hilang. Teba kiri kiri lepas musangka geruset kitok kendiri keke kendiri. Sebahagian ni jemaat itu. Tapi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak mutuah ngemu jadi persis lagu ramung ngekul anak mutuah ni sampai kadang-kadang tidak menghiraukan orang tuanya. Perkara urung jemaat tua, masalah harta urung jemaat tua, padahal harta itu adalah merupakan alat di jemaat tua lah harta mutuah. Tapi kadang-kadang menuntut orang tuanya. Kemudian si paling sedih hadir yang dirahmati oleh Allah, jemaat tua lepok taring ibu mue ngada retar sebagian harta diwakafkan untuk agama Allah. Ken tanah ni masjid, ken tanah ni meresah, ken tanah ni madrasah, ken tanah ni pesantren, ken fasilitas umum atas nama wakaf. Ngebenasa orang jemaat tua oleh anak mutuah sila ilaha illallah sino kembali menggugat harta wakaf orang tuanya. Itu tidak sedikit terjadi. Benasa istri, ino benasa anak sibuk mu bagi harta. Memang betul lakonoya seharusnya jika benasa jemabanan istri benasa harta pohroh bagi dua menurut agama. Beda urut kita nih keraton bagi dua. Silawan suami masih hidup yang dibagi adalah harta istri. Kalau memang dia punya anak, suami dapat 1/4 dari harta istri. Kalau tidak punya anak, mendapat nisfu, setengah, separuh harta. Tapi kita ini kadang-kadang ngebenasa istri, harta ni istri gerbagilan. Sementara kami jemarawan ni suami ini kadang-kadang ngebenasa ibu, ngejuah mata di kami, luahidian. Sementara harta terus dijual sedikit demi sedikit. Kadang-kadang pengaruh ni jemabanan ni luar biasa. Meh reta pohroh ni istri pemulot geri bagi timul karu timul gugat menggugat sampai pecahlah hubungan antara anak dengan sang ayah. Begitu juga ketika ayah meninggal dunia, harta pohroh bagi dua. Setelah bagi dua, maka harta peninggalan suami dibagi dan dibagikan kepada seluruh anak-anaknya. Oleh adat istiadat kita ini harta tidak dibagi-bagi, malah ngebenang sape rawan banan luannya rita bagi-bagi. Oh ya kaki delik perkara dan karuan kampung termasuk di Aceh Tengah. Kemudian Allahu Akbar walillahil hamd. Berikut kami bacakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diambil dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man naqasa an mu'minin min qurbatin min qurubid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurubi yaumil qiyamah. Barang siapa memudahkan dari satu orang mukmin, min mukminin, dengan kalimat nakirah menandakan taklil, sedikit seorang mukmin, min kurbatin, daripada kesulitan dunia, niscaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan baginya daripada kesulitan pada hari kiamat. Berikut artinya dalam bulan Ramadan kita diperintahkan memberi, begitu seterusnya. Wa man yassara ala mu'sirin, dan siapa saja yang memberikan keringanan terhadap orang yang susah, terhadap orang yang sulit, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, niscaya Allah Subhanahu wa taala meringankan terhadapnya baik di dunia ataupun di akhirat. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah, dan barang siapa menutupi aib orang lain, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menutupi dia
baik itu di dunia ataupun di akhirat. Allah artinya tidak menampakkan aib kekurangan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Maksudnya ditutupi kekurangan kita, artinya diampuni kesalahan kita. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi aunil akhi, dan Allah itu berada dan pertolongan Allah itu berada terhadap hambanya Allah selama hamba itu mau menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah, dan siapa saja menempuh satu jalan yang tujuannya adalah untuk mencari ilmu pengetahuan, niscaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan jalan nanti ke surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi hadirin sidang majelis salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, manusia sampah. Ini adalah ciri-ciri dalam hadis tadi, adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Kalau kita lihat manusia kalau sudah menjadi sampah, atau yang kita sebut dengan manusia sampah. Kalau pemuda, pemuda sampah. Kalau orang tua sampah. Perempuan sampah. Kalau manusia sudah menjadi sampah, itu sudah tidak ada lagi gunanya. Kalau memang sampah itu masih ada manfaatnya. Kalau sejenis plastik itu masih bisa diolah, masih bisa didaur ulang. Kalau memang sampah organik masih bisa menjadi pupuk. Tapi kalau manusia sudah tidak ada manfaatnya kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, itu artinya manusia sampah. Kemudian kita lihat awal keken wanita. Awal keken wanita, walaupun mungkin satu sisi barangkali menurut pandangan kita bahwa pisang ini tidak bermanfaat. Walaupun buahnya itu banyak bijinya, cuma hanya dikonsumsi oleh musak, seekor musak. Gedara pernah jemaah mangan awal keken, tetapi awal keken itu senantiasa memberikan pemberitahuan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya bahwa tanah yang dia duduk itu adalah tanah yang subur. Kemudian bahwa awal keken ini ulung yang dipakai oleh orang-orang yang susah. Artinya pada hakikatnya mungkin barangkali tidak ada manfaat di mata kita, tapi sesungguhnya awal keken bermanfaat kepada manusia. Jadi jadilah kita seperti makhluk-makhluk Allah yang lain yang bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Termasuk kawal keken. Kawal keken cerita dikik sekilas. Awal keken dipangan oleh Musa, pangannya kupi, harga kupi naik ke gei. Kesenari kupi kita di rega 40 masoya, diketai Musa sampai pesawat 100.000. Makai oleh sebagian orang aceh tengah bener meriah dibuat itu tai musang buatan. Angwe peralon campur rumawal keken setasaka maheuki-uki itu tuh kata peralon baru pula ada hari baru jual pokoknya akal mulang bayu. Zaman tengah HP ala cuma jual-jual baku lah bener. Ulung baku negeri genap ieles ulung buah nagur terong payung. Ulang bayu ini adalah nafsu. Kemudian hadirin sidang majelis salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini walaupun tadi sudah diberitahukan kita tidak boleh berjabat tangan karena mengingat situasi kesehatan kita masih belum begitu pasti, maka wanatin itu masing-masing kita saling memaafkan dan saling minta maaf. Yang bersalah tak mendatangi orang yang disalah, orang yang dizalimi, orang yang dianiaya. Walaupun kita tidak berjabat tangan, amanumin maaf kesalahan. Kita harus jaga jarak. Walaupun jaga jarak, urut jemaah kita jaga jarak, wan rumah kadang-kadang lepas kita jaga jarak. Demikianlah mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat kepada kita sekalian. Berhubung hari pun panas, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aku puncak, Abi ini juga. Puncak Abi.